Siapa yang tidak suka dengan keberadaan tanaman hias? Adanya tanaman hias seringkali memberikan suasana baru yang lebih segar dan indah, baik di halaman rumah ataupun dalam ruangan. Ada banyak jenis tanaman hias yang bisa digunakan untuk mempercantik lingkungan. Beberapa di antaranya bahkan dapat mengeluarkan aroma segar yang membuat ruangan jadi harum loh. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis tanaman hias yang bisa Anda jadikan referensi untuk kantor atau rumah Anda. Yang pertama adalah bunga hias. Tanaman hias berupa bunga merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki banyak peminat. Warna bunga yang berwarna-warni dan juga harum bunga yang menyegarkan menjadi alasan umum mengapa seseorang menggunakan bunga hias sebagai bagian dari dekorasi taman, halaman, atau ruangannya. Beberapa bunga hias yang sering dijadikan tanaman hias adalah bunga mawar, bunga bougainville, bunga anggrek, bunga sepatu, bunga geranium, bunga kemuning, bunga lili, bunga matahari, dan bunga asoka. Selanjutnya adalah tanaman hias gantung. Tanaman hias gantung adalah tanaman hias yang banyak dipilih oleh masyarakat perkotaan. Salah satu alasannya adalah karena tanaman hias model ini tidak menggunakan banyak tempat. Anda tinggal menempatkan tanaman hias di dalam pot gantung, lalu meletakkannya di berbagai tempat, di rumah atau di kantor Anda. Tapi, tidak semua tanaman hias bisa dijadikan tanaman hias gantung ya. Beberapa tanaman hias yang cocok untuk Anda jadikan tanaman hias gantung adalah bunga petunia, bunga geranium, bunga kaktus anggur, bunga anggrek, tanaman portulaca, dan lain-lain. Selain itu, Anda bisa menjadikan tanaman hias bunga sebagai pilihan. Tanaman hias bunga biasanya digunakan untuk menghias halaman rumah agar menjadi semakin indah. Dengan adanya bunga di halaman, rumah akan terlihat lebih asri dan enak dipandang. Selain itu, keberadaan bunga sebagai tanaman hias juga memberikan kesegaran dan kesejukan tersendiri terhadap suasana rumah. Selanjutnya adalah palem kuning. Tidak banyak tanaman hias yang bisa dijadikan tanaman indoor sekaligus outdoor. Nah, tanaman hias palem kuning ini adalah salah satunya. Anda bisa menyimpan tanaman ini di bagian luar rumah seperti taman atau halaman, namun Anda juga bisa menyimpan di dalam rumah. Tampilan palem kuning yang mempesona dan indah memberikan suasana yang asri saat dijadikan tanaman outdoor. Sedangkan, jika dijadikan tanaman indoor, palem kuning memberikan kesan yang elegan. Daunnya menyirip dengan warna hijau kekuningan, dan bagian pelepahnya berwarna kuning. Warna palem kuning yang indah ini akan terlihat kontras dan sangat cantik saat terkena sinar matahari. Untuk Anda yang senang dengan suasana rumah yang asri dan penuh warna hijau, Anda bisa memilih tanaman hias indoor sebagai pilihan. Tanaman ini bisa membuat tambah rumah Anda menjadi lebih menarik dan asri. Untuk mencari tanaman hias indoor, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah mencari tanaman yang tidak mudah mati. Perhatikan juga kebutuhan tanaman terhadap kelembaban ruangan serta cahaya matahari. Hal ini penting agar tanaman bisa berumur panjang dan tumbuh dengan baik. Selain itu, Anda bisa memilih tanaman Sri Rejeki. Salah satu daya tarik dari tanaman ini adalah daunnya yang memiliki corak indah. Selain itu, tanaman Sri Rejeki juga cenderung mudah dirawat dan tidak rewel. Tidak heran kalau banyak orang yang memilih tanaman ini sebagai tanaman hias di rumahnya. Tanaman Sri Rejeki memiliki beberapa jenis yang bisa Anda sesuaikan dengan selera Anda. Beberapa yang paling banyak dicari adalah tanaman Sri Rejeki sinar bulan yang memiliki tulang daun merah dengan daun berwarna hijau keputihan. Ada juga Sri Rejeki bidadari yang memiliki perpaduan warna hijau dan merah muda yang cantik. Selain itu, ada juga Sri Rejeki Legacy, Sri Rejeki Pride of Sumatra, Sri Rejeki Lipstick, dan lain-lain. Nah, kalau Anda suka tanaman hias yang berwarna-warni, mungkin tanaman puring bisa jadi pilihan. Tanaman hias puring memiliki nama lain puding atau kroton. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias pengarangan dan populer karena warna daunnya yang bervariasi. Umumnya, tanaman hias puring ini memiliki warna hijau, kuning, jingga, merah, ungu, dan campuran dari warna-warna tersebut. Karena keindahan warna yang dimilikinya, kultivar tanaman hias puring ini masih terus dikembangkan hingga saat ini. Tanaman lain yang bisa Anda pilih adalah bunga keladi. Tanaman ini adalah salah satu tanaman yang dikenal sebagai tanaman eksotis. Bunga keladi juga memiliki berbagai warna serta corak yang menarik dan indah dipandang mata.
Apalagi tanaman ini bisa dijadikan tanaman outdoor dan indoor. Tidak heran kalau peminat tanaman ini selalu banyak hingga saat ini. Bicara mengenai keindahan rumah, kadang kita tidak hanya melihat dari desain dan aksesorinya saja. Penambahan tanaman hias di bagian taman atau halaman juga dapat membuat suasana rumah menjadi lebih indah. Ada banyak jenis tanaman hias outdoor yang bisa Anda gunakan untuk mempercantik rumah Anda. Biasanya, perpaduan warna-warni yang indah serta beragam akan membuat halaman rumah Anda menjadi lebih menarik. Umumnya, tanaman hias dari jenis bunga dan daun adalah yang paling sering digunakan untuk tanaman hias outdoor. Misalnya seperti jenis tanaman hias tapak dara atau geranium, bayam hias, bambu hias, bunga kertas, dan lain sebagainya. Namun, ada juga yang menjadikan pohon seperti cemara untuk jadi tanaman hias outdoor. Rekomendasi selanjutnya adalah bunga anthurium. Anthurium atau kuping gajah merupakan tanaman hias dari jenis Ericaceae. Keindahan bentuk tanaman ini dan warna yang cukup terang membuat tanaman ini menjadi tanaman favorit banyak orang. Apalagi jenis anthurium juga cukup banyak. Anda bisa memilih berbagai jenis anthurium yang sesuai dengan selera Anda. Kemudian ada tanaman suplir. Suplir adalah tanaman hias yang masih termasuk dalam jenis paku-pakuan. Nama suplir sendiri sebenarnya berasal dari kata chevalier yang dikenalkan oleh Belanda pada saat masa penjajahan. Kata tersebut kemudian mengalami penyesuaian serta adaptasi hingga menjadi kata suplir. Meskipun suplir tidak menghasilkan bunga, namun tanaman ini sempat populer menjadi tanaman hias, khususnya pada era 80-an. Hingga saat ini pun, popularitas suplir sebagai tanaman hias masih banyak diakui oleh orang-orang. Tanaman lain yang bisa Anda jadikan tanaman hias adalah tanaman aglonema. Aglonema merupakan salah satu tanaman hias yang populer. Bahkan, tanaman ini memiliki julukan Ratu Daun. Hal ini didapat karena keindahannya. Ada sekitar 30 spesies aglonema yang memiliki daun indah. Di Indonesia sendiri, tanaman ini dikenal sebagai sebutan Sri Rejeki. Sedangkan di luar negeri, tanaman ini dikenal dengan nama Chinese Evergreen. Siapa sih yang tidak kenal kaktus? Tanaman tanpa daun ini biasanya hidup di daerah gurun. Namun, Anda juga bisa loh menanam kaktus di rumah sebagai tanaman hias. Kaktus tidak membutuhkan air terlalu banyak, dan juga memiliki berbagai jenis yang bisa Anda pilih sesuai kondisi dan selera Anda. Beberapa jenis kaktus hias yang umum dijadikan tanaman hias adalah jenis kaktus jantong, kaktus panda, dan kaktus anggur. Kalau Anda mau tanaman hias yang unik, Anda bisa coba bambu hias. Beberapa orang menanam bambu hias bukan hanya sebagai tanaman hias saja, tapi juga sebagai pembawa keberuntungan. Biasanya, bambu yang dipilih sebagai bambu hias memiliki ukuran batang yang lebih kecil dan pendek. Bambu hias hanya bisa tumbuh sekitar 3 meter saja. Selain sebagai tanaman hias dan membawa keberuntungan, bambu juga bermanfaat untuk menahan angin dan mengurangi polusi suara dari luar rumah. Selanjutnya, cemara kipas. Cemara kipas seringkali disebut dengan white cedar. Biasanya tanaman ini mudah ditemukan di hutan basah atau rawa-rawa. Penyebutan cemara kipas merujuk pada bentuk daunnya yang seperti kipas. Orang Indian percaya kalau tanaman ini bisa digunakan sebagai obat kudis, obat batuk, serta obat diare. Selain itu, pohon cemara kipas juga sering digunakan sebagai tanaman hias karena bentuknya sangat menarik. Selain cemara kipas, ada pula cemara lilin. Tanaman hias cemara lilin adalah tanaman hias yang berasal dari Eropa Selatan, Asia Barat, dan India Utara. Penamaan cemara lilin merujuk pada bentuknya yang tinggi menjulang seperti lilin. Biasanya, tanaman ini sering digunakan sebagai penghias pohon Natal. Satu cemara lilin bisa tumbuh sampai dengan 20 meter. Bagi Anda yang hidup di kota, menggunakan tanaman hias jenis rambat gantung bisa menjadi pilihan. Selain bisa memberikan suasana yang lebih asri dan sejuk, tanaman ini juga tidak membutuhkan lahan yang luas. Anda bisa menempatkan tanaman hias tipe rambat gantung seperti ini di bagian jendela, teras, atau dinding pagar yang memiliki sinar matahari cukup. Selanjutnya adalah tanaman wali songo. Tanaman hias wali songo adalah salah satu jenis tanaman hias yang cantik.
Selain itu, tanaman hias jenis ini juga membantu menetralkan polusi udara di rumah. Perpaduan warna hijau dan putih kekuningan pada daun tanaman ini juga telah menarik untuk dijadikan pajangan di dalam rumah. Nah, bagi Anda yang memiliki kolam kecil di rumah atau di taman, Anda bisa memelihara jenis tanaman hias air. Penggunaan media air sebagai media tanam membuat tanaman hias cenderung mudah dirawat. Beberapa jenis tanaman hias air yang umum tanam adalah jenis bunga teratai, pepper whites, Amazon lily, serta lain sebagainya. Kalau Anda mau menanam tanaman hias di luar rumah, Anda bisa memilih tanaman hias tahan panas. Tanaman jenis ini memiliki keindahan warna-warni yang bisa menambah keindahan eksterior Anda. Beberapa jenis tanaman hias tahan panas yang bisa Anda coba adalah cengkeh ayam, bougainville, bayam merah, kaktus, bunga kamboja, dan lain-lain. Selanjutnya, bunga krokot gantung. Bunga krokot atau krokot gantung adalah jenis tanaman hias yang memiliki bunga dengan ukuran kecil. Bunga ini termasuk bunga yang tahan panas, jadi tidak perlu sering disiram. Tidak heran kalau bunga krokot gantung menjadi salah satu jenis tanaman hias yang banyak diminati. Setelah itu ada pohon palmera. Pohon palmera biasanya digunakan sebagai tanaman hias outdoor. Disebut palmera karena warna pelepah daunnya yang berwarna merah pekat menyala, kontras dengan warna daunnya yang hijau. Saat ini, palmera menjadi salah satu jenis tanaman yang sangat langka. Rekomendasi selanjutnya adalah bunga bromelia. Tanaman hias bunga bromelia memiliki warna daun yang indah. Jenis tanaman ini masih berkerabat dekat dengan jenis tanaman nanas. Ada beberapa jenis tanaman bromelia yang bisa Anda temukan. Namun, tanaman bromelia merah adalah yang paling diminati karena warnanya yang menawan. Apalagi jika Anda menanamnya di taman atau teras rumah. Tanaman unik lain yang bisa Anda jadikan tanaman hias adalah keladi tengkorak. Daya tarik tanaman keladi ada di corak daun yang eksotis. Harga tanaman keladi tengkorak juga bisa dibilang relatif mahal. Keunikan tanaman ini ada di bentuk daun yang besar, padahal tanamannya relatif pendek. Selain disebut sebagai keladi tengkorak, tanaman ini juga sering disebut sebagai telinga gajah. Selanjutnya adalah palem sadeng. Sekilas, tanaman palem sadeng memiliki cukup kemiripan dengan pohon kurma. Tanaman ini memiliki kesan yang elegan dan eksklusif saat dijadikan tanaman hias. Senada dengan harganya yang mahal, biasanya pohon palem sadeng digunakan sebagai tanaman hias di area perkantoran, apartemen kelas atas, ataupun perhotelan. Kemudian ada tanaman hias keladi hitam. Tanaman hias keladi hitam adalah salah satu jenis tanaman hias yang banyak dicari. Biasanya tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias outdoor ataupun indoor. Keindahan tanaman keladi hitam ada di gradasi warna dan pada motif daunnya yang menarik. Selain itu, bentuk daunnya yang mirip simbol hati atau jantung juga terlihat menarik sebagai hiasan di rumah atau perkantoran. Opsi lain yang bisa Anda pilih adalah bunga janda bolong. Bunga janda bolong adalah tanaman hias yang biasanya digunakan sebagai bagian dari dekorasi. Daun bunga janda bolong relatif besar, kurang lebih sebesar telapak tangan orang dewasa. Keunikan dari tanaman ini adalah adanya bolong pada bagian daun tanaman. Sebagai salah satu tanaman merambat, tanaman daun janda bolong bisa dijadikan pelengkap dekorasi rumah yang cantik. Selain itu, keberadaan tanaman ini di rumah juga bisa memberikan suasana yang lebih asri dan segar. Selanjutnya ada bunga lidah mertua mini. Tanaman lidah mertua mini atau sansevieria sangat populer sebagai tanaman hias yang cocok digunakan di dalam ruangan. Tanaman ini memiliki daun yang keras, sukulen, tegak, dan mirip seperti pedang yang runcing. Menariknya, tanaman ini cocok di lingkungan yang basah dan kering, sehingga tanaman ini bisa disimpan di mana saja. Selanjutnya ada tanaman kadaka. Tanaman kadaka termasuk jenis tanaman hias yang mudah Anda temukan di berbagai tempat. Hampir setiap pecinta tanaman hias pasti memiliki tanaman ini di rumahnya. Selain disebut sebagai tanaman kadaka, tanaman ini juga sering disebut sebagai paku sarang burung. Daya tarik tanaman kadaka ada pada daunnya yang licin seperti dilapisi lilin. Bentuknya juga terlihat seperti sarang burung. Biasanya tanaman kadaka ditanam dengan cara ditempel ke batang tanaman, dinding tembok, atau di dalam pot. Terakhir, ada tanaman hias hidroponik.
Tanaman hias hidroponik adalah jenis tanaman hias yang cocok untuk Anda yang ingin memiliki rumah asri, namun tidak memiliki cukup waktu untuk merawatnya. Dengan kata lain, tanaman hias hidroponik cukup praktis untuk dirawat. Hal ini karena tanaman hias hidroponik memanfaatkan air sebagai media tanam dan fokus pada pemenuhan nutrisi tanaman. Beberapa jenis tanaman yang bisa Anda rawat dengan teknik hidroponik adalah bunga matahari, keladi red star, aglonema, suplir, anggrek, dan lain-lain. Nah, itu tadi beberapa jenis tanaman hias yang menarik untuk Anda ketahui. Di antara berbagai jenis tanaman hias tersebut, mana nih yang paling Anda suka?